Pak Prabowo itu jadi presiden, maaf ya, bukan hanya didukung oleh Pak Jokowi. Tidak usah terlalu berlebihan mengucapkan terima kasih. Dan tidak boleh inferior. Pada masa Gus Dur itu sudah ada nggak konsep ada Naga 9 lah? Tidak ada di antara mereka itu yang meminta dispensasi minta apa? Minta memang. Tapi nggak dilayani. Ini titipannya orang yang menjadikan Gus Dur presiden. Iya. Ini digasak juga oleh Gus Dur. Menteri-menteri strategis tuh, Menko Polhukam, Pak Wiranto. Dipecat. Bambang Sutityo. Menteri Keuangan. Menteri Keuangan. Main-main itu. Lahirnya reformasi dengan pertemuan di Ciganjur. Itu memang sudah ada yang semacam saling pengertian antara Pak Sultan, Megawati, Gus Dur. Oh, jadi Poros Tengah ini juga ikut Megawati di dalamnya. Gus Dur memang awalnya dia tidak mau jadi presiden. Tapi lobby-lobbynya ya saya saksikan langsung juga. Ya nggak apa-apa nih aku jadi presiden, kalau saya jadi presiden tidak apa-apa asal amanah kan. Salam jumpa kembali dalam Forum Ohio. Kita bertemu kembali pemirsa di dalam suasana yang sangat tenang dan suasana yang sangat dinamis. Bersama saya di studio ini sudah ada Gus Fathur Rachman. Ya. Kita panggil Gus karena beliau ini adalah tokoh NU, PKB, dan juga adalah orang yang dekat dengan Gus Dur. Selamat datang di studio kami, Gus Fathur. Terima kasih, selamat. Oke. Saya sebetulnya saya tidak mau dipanggil Gus karena apa? Dulu pernah ada riwayat, begitu fenomenalnya Gus itu sampai yang namanya IGGI itu. IGGI itu, disebutlah namanya Ikatan Gus-Gus Indonesia. Oh, Ikatan Gus-Gus, ada juga ikatan seolah-olah resmi. Padahal itu tidak resmi, itu jadi arena kemudian kalau Gus itu semuanya jadi kayak gini, jadi IGGI itu. Ya udahlah, siapa aja Mas saja, tidak apa-apa. Oke, kita panggil Mas Fathur Rachman juga boleh. Oke, saya tidak terlampau banyak untuk memperkenalkan Fathur Rachman ini, tapi bagi siapa yang mereka hidup di masa Gus Dur pasti mengenal beliau. Beliau ini adalah sekretaris Forum Kiai Langitan yang kala itu membawa Gus Dur atau menemani Gus Dur untuk menjadi Presiden Republik Indonesia dengan suasana yang sangat ribet. Ribet gimana? Karena bayangkan, pemenang pemilu PDI Perjuangan, ya betul Gus ya? Betul. Loh yang jadi presidennya kok Gus Dur, ini kan hebat ini. Kalau ada pemenang pemilu terus jadi presidennya itu biasa. PDI kala ini hari ini dengan Jokowi itu biasa. Nah ini bukan pemenang pemilu kok jadi Presiden Republik Indonesia. Oke Gus, atau Mas ya. Oke Mas, menarik Gus Dur ini kita perhatikan. Kalau kita bandingkan dengan presiden-presiden Indonesia yang berikutnya, karena Gus Dur ini adalah presiden Indonesia yang pertama pasca reformasi yang terlegitimasi. Ada Burhanuddin Yusuf Habibie, tetapi kan beliau ini kan menggantikan. Jadi sebenarnya ini adalah reserve ya. Jadi dia otomatis. Tapi Gus Dur ini adalah pertama kali terpilih pasca reformasi di dalam sebuah sistem ketatanegaraan kita. Gimana Gus Dur di mata Mas Fathur Rachman di awal-awal pemerintahan beliau itu? Silakan. Ya, saya kira kita harus melihat dari awal dulu reformasi, termasuk prosesnya. Jadi pemilihan Gus Dur itu untuk menjadi presiden itu dilakukan oleh MPR. Yang waktu itu jumlahnya kalau nggak keliru sekitar 575. Bukan 1000. Bukan, waktu itu 575. Oh ya, MPR-nya ya? MPR. Ya. Terus kemudian di situ dilakukan banyak kemudian proses pendekatan karena itu terdiri dari beberapa partai politik yang berhak mengajukan kala itu presiden. Ada sekitar 20-an partai. Ya, tapi yang ikut parliamentary threshold yang ada di DPR itu ya, termasuk kalau yang sampai seperti itu harus bisa ikut mencalonkan. Mungkin ya antaranya PDI, PAN, terus kemudian PKB. PKB saya masih ingat punya 52 kursi, tapi berhak juga bisa mencalonkan. Nah, itu tentu dilakukan upaya-upaya untuk ya proses pendekatan kepada siapapun.
tidak kepada rakyat, tentu kepada elit sekitar. Kepada elit itu ya. Makanya kemudian atas forum seperti itu, karena masih waktu itu ada proses pertentangan. Ini nggak bisa kalau dilanjutkan oleh Pak Habibie. Ini harus pidato pertanggungjawabannya ditolak dulu, kan kira-kira seperti itu. Ya. Nah kemudian itu dilakukan proses kompromi dengan segala macam, termasuk kepada fraksi-fraksi. Akhirnya karena mengeras dari PDI itu yang mempunyai jumlah kursi yang terbanyak, automatically secara demokrasi menurut mereka itu harusnya mereka bisa jadi presiden. Cuman karena kemudian ada semacam kekhawatiran atau apa, itu akhirnya poros tengah lah yang masuk. Kok bisa poros tengah kala itu? Apa Gus Dur sudah ikut terlibat dalam mendesain poros tengah ini, Gus? Saya kira ketika proses lahirnya reformasi dengan pertemuan di Ciganjur, itu memang sudah ada yang semacam saling pengertian antara Pak Sultan, Megawati, Gus Dur. Oh, jadi poros tengah ini juga ikut Megawati di dalamnya? Belum. Oh, belum ya? Belum, karena belum. Nah, mungkin ada seperti itu. Nah, melihat proses pengerasan antara PDI yang kemudian memang waktu itu dengan Golkar yang luar biasa, dikhawatirkan terjadi proses bentrok di dalam, maka diambilnya posisi poros tengah. Prakarsanya waktu itu adalah PAN dan Pak Amin Rais. Pak Amin Rais. Nah, segala macam. Nah, itu. Nah, kemudian lahirlah yang namanya poros tengah itu. Poros tengah yang memprakarsai kemudian bahwa pidato pertanggungjawabannya Pak Habibie ditolak. Oke, maju. Setelah itu siapa nih? Gus Dur memang awalnya memang di samping politisi ya beliau tidak bahasa secara vulgar, secara transparan itu dia tidak mau jadi presiden. Tapi lobby-lobbynya ya saya saksikan langsung juga. Ya nggak apa-apa nih aku jadi presiden, kalau saya jadi presiden tidak apa-apa asal amanah kan gitu. Jadi pemimpin poros tengah itu Amin Rais. Kemudian Gus Dur tidak punya ambisi untuk menjadi presiden, kok bisa-bisanya ada di dalam putaran inti permainan? Ya, itu tadi bahwa apapun kekuatannya sebagai ketua PBNU waktu itu, yang memang ketua PBNU juga ketua PKB? Belum, Gus Dur tidak menjadi ketua PKB, PKB-nya ketua Dewan Suro PKB. Ketua Dewan Suro PKB. Oh, jadi Gus Dur tidak pernah menjadi ketua umum PKB? Tidak menjadi ketua umum. Ketua umumnya adalah Pak Matori Abdul Jalil. Pak Matori Abdul Jalil. Ini Matori siapa ini sebenarnya ini, Gus? Matori itu adalah politisi, memang bukan binaan istilahnya, juga santrinya Gus Dur juga. Oh, santri. Santri jalanan lah kasarannya, tidak langsung mondok karena rumahnya. Dan memang politisi P3, mantan sekjen P3. Oh, P3. Jadi artinya Matori ini kan tidak pernah kedengaran ke-NU-annya. Kok bisa-bisa ada dalam tengah-tengah pusaran daripada PNU dan masuk di PKB? Dalam setahu saya bahwa Pak Matori, karena saya berinteraksi juga cukup intens sama Pak Matori itu, sama dengan Gus Dur. Jadi saya berada posisi di tengah. Jadi kalau Pak Matori begini, Gus Dur begini, saya laporkan Gus Dur, saya laporkan Pak Matori kan, supaya menyatu aja kan. Gitu. Nah, artinya selalu ada pertentangan antara Matori dengan Gus Dur, enggak? Iya, tidak secara fisik, tapi secara pemikiran kayak gitu. Jangan ngomong gitulah sama Matori itu kan gitu. Ngomongin gitu sama Gus Dur lah, kan sama Matori gitu loh, saya sampaikan gitu. Ini kemarin dari sana Gus, Pak Matori dari situ, Gus Dur dari situ. Nggak apa-apa, ketemu di tengah kan, kira-kira seperti itu. Jadi ada understanding lah. Tapi secara politik itu memang dua-duanya memang harus kita akui sebagai politisi. Politisi yang hebat lah, terampil. Nah, Gus Dur dalam hal ini memang punya basis kekuatan karena memang basis masanya ada. Basis masa NU itu luar biasa dan dicintai oleh NU, dan melawan waktu itu melawan rejim Soeharto. Oke, Gus, kita masuk kepada wilayah berikutnya. Gus Dur kemudian menjadi presiden dengan apapun dinamika yang ada di DPR. Apa yang dilakukan Gus Dur di 200 hari pertama, Gus? Ya, saya kira yang bisa saya potret di dalam hal ini, 200 hari pertama Gus Dur itu memang diisi dengan proses mencari legitimasi formal dari dunia internasional, baik secara komunikasi,
atau secara silaturahmi di dalam istilahnya Gus Dur itu. Diplomasi lah ini ya. Ya, diplomasi di dalam hal ini. Cuman dalam hal kemudian memberikan kepastian dan harapan kepada rakyat, itu Gus Dur melakukan deliver itu secara cepat. Apa contohnya, Gus? Contohnya, dia tidak setuju itu adanya Kementerian Penerangan. Oh, Kementerian, itu sangat fenomenal sekali. Termasuk pada waktu itu punya wacana untuk menghapuskan Departemen Sosial. Oh. Kementerian Sosial kalau sekarang. Ya. Plus Departemen Agama. Cuma khusus Departemen Agama ini karena sekian lama NU itu dipinggirkan dari Departemen Agama. Dulu namanya Departemen Agama. Departemen Agama diisi oleh teman-teman yang sebelah Muhammadiyah sampai kemudian. Paling tinggi jabatan NU itu di Modin lah. Modin apa itu? Penghulu lah. Penghulu itu. Nggak pernah jadi dirjen, kepala wilayah. Apalagi ke Menteri Agamanya. Menteri Agama nggak ada itu. Jadi tradisi Menteri Agama diisi oleh orang NU itu baru terjadi sekarang-sekarang ini. Pada masa itu selalu Muhammadiyah isinya. Nggak ada isinya Muhammadiyah. Bagaimana wong presidennya 2 presiden itu Muhammadiyah semuanya. Oh jadi oke, Gus, ini menarik ini. Jadi ketika berkuasa Gus Dur itu sudah punya rencana untuk menghapuskan Kementerian Penerangan, Kementerian Sosial dan Kementerian Agama. Yang cepat dia laksanakan beliau adalah menghapus Kementerian Penerangan. Iya betul. Sosial dan sudah masuk dalam agenda untuk dihapus. Sudah dan kalau nggak keliru sudah terhapuskan waktu itu, sudah diganti. Tinggal Departemen Agama yang tidak. Nah di Kementerian Agama ini memang muncullah kemudian bukan protes tapi masukan daripada beberapa kiai-kiai, terutama kiai yang dari kampung, dari anakku harus jadi Departemen Agama, mbok bisa jadi kanwil, bisa jadi apa kira-kira kalau Kementerian Agamanya itu jangan dibubarin. Belum kepada posisi formalnya loh ya. Ya, tapi coba menarik ini Gus. Sebenarnya apa alasan inti dari Gus Dur itu menghapus Kementerian Agama ini? Kalau yang Mas tahu ini gimana? Enggak, kalau dalam apa namanya asbabun nuzulnya apalah? Beberapa wacana karena memang sangat berinteraksi. Pertama yang saya sebut tadi, nggak ada gunanya kita sebagai kasarannya umat besar lah, nggak ada di situ kan gitu satu. Yang kedua, NU-nya maksudnya? Iya itu saya nggak mau nyebut nanti. Kira-kira seperti, apa gunanya ada di situ, malah jadi Modin, nggak bisa berkembang secara intelektual kan segala, apalagi jabatan segala macam, hanya dibuat untuk mobil mogok aja untuk didorong kan gitu. Terus yang kedua, saya kira memang ada suasana bahwa Kementerian Agama, Departemen Agama waktu itu ya namanya agama kok korupsinya banyak. Ya artinya apa namanya fraudnya banyak. Walaupun tidak bisa dikatakan dibuktikan dalam audit segala macam, tapi di bawah itu seperti itu. Jadi nah, itu memang ada sangkaan bahwasanya Kementerian Agama ini penuh dengan potensi-potensi fraud ya. Ya, yang ketiga bahwa urusan agama itu sudah urusan masyarakat. Tidak boleh negara itu kemudian juga ikut-ikut. Kecuali hal-hal kalau misalnya Kementerian Haji misalnya itu boleh, tidak ada masalah. Malah justru Kementerian Haji itu boleh, karena ini teknis itu spesifik, teknis gitu. Kalau Kementerian Agama soal halnya apalagi menyangkut nanti ada apa istilahnya fatwa segala macam, udah diberikan kepada masyarakat sudah ada masing-masing pemimpinnya lah, pemimpin umatnya kan. Nah kalau Kementerian Departemen Penerangan ya sudah jelas ya itu. Artinya ini sungguh-sungguh Gus Dur ini memiliki landasan yang sangat kuat untuk menghilangkan Kementerian Agama ini ya. Ya sebagai contoh ya, ketika jauh sebelum dilantik jadi presiden jauh bahasanya bahasa Indonesia. Nanti kalau saya jadi presiden, ini pada situasi terakhir nih. Ini belum jadi presiden. Belum jadi presiden. Dan saya sudah ya saya bukan apa namanya ngarang, tapi saya menyaksikan karena di depan saya. Bahasa Jawanya itu kok nih aku jadi presiden. Kalau saya jadi presiden, wis menterinya enggak usah banyak, PKB itu 3 aja. Oh, PKB 3 aja. Jadi menteri itu tidak usah banyak, tidak usah gemuk lah. Tidak usah. Tidak usah kabinet gemo ini. Yang lain kasih aja sama yang lain. 1. Yang dipilih sama Gus Dur tuh Menteri Luar Negeri. Langsung nunjuk. Alwi Shihab. Ya. Wah, kan ketawa orang semua. 2. A.S. Hikam. Nanti adalah menteri urusan anulah yang
yang teknologi. Yang ketiga, beliau nunjuk namanya untuk membereskan itu Kementerian Agama. Nah, gitu loh. Tapi untuk membereskan atau nanti membubarkan wacananya kan permintaannya itu Pak Tolha. Tolha. Nah, iya. Udah 3 aja. Begitu pemilihan menang Gus Dur, itu terdeliver semua. Artinya Tolha jadi Menteri Agama, A.S. Hikam jadi Menteri Riset dan macam-macam lah. Dan teknologi. Sebetulnya Alwi Syihab jadi. Ya, Oke. Nah, artinya bahwa Gus Dur itu dalam hal 100 hari pertama, itu konsepnya itu jelas. Satu, Kementerian Luar Negeri benar. Akhirnya dia minta keluar supaya apa? Terlegitimasi Indonesia yang situasi ini chaos, ya, ini baru reform. Ini Indonesia baru lah. Ini Indonesia baru. Ini harus butuh legitimasi yang kuat, kan gitu. Terutama dari negara-negara Islam lah kasarnya, mungkin ditunjuk Alwi Syihab. Alwi Syihab juga kalau di dalam bagus. Di dalam diplomasi kayak gitu luar biasa kan gitu. Ya, terus kemudian walaupun yang namanya A.S. Hikam itu pengennya yang namanya Gus Dur itu punya teknologi NU itu Indonesia gitu. Ditunjuklah A.S. Hikam. Ya, A.S. Hikam juga bingung juga. Saya dokter bidang bukan dokter teknologi loh, dokter. Cuman kerjanya di LIPI kan kira-kira gitu. Itu. Kalau Pak Tolha almarhum itu ya memang sudah. Apa pesan Gus Dur terhadap Pak Tolha sebagai Menteri Agama? Bahwasanya oke, you jadi menteri, ini saya mau bubarkan ini. Enggak begitu, apa gimana? Ya, kalau itu tidak pernah tersampaikan, tapi apa istilahnya itu diurus oleh Kementerian Agama, biar benar aja, tidak seperti kemarin-kemarin. Dulu kan udah mesti di Tarmizi Tahir, terus kemudian Munawir Sajali segala macam itu rata-rata kan orang ya semi militer lah kan gitu. Jadi memang permasalahan Kementerian Agama itu dari dulu sudah demikian adanya ya, artinya demikian. Prototipe atau apa yang ada dalam itu, maka Gus Dur memiliki keinginan untuk membubarkan kementerian ini. Iya, punya keinginan. Tetap ada kementerian yang berkaitan dengan agama, tapi teknisnya yang langsung aja. Teknis saja. Kayak haji. Misalnya, yang paling banyak apa nih urusan umat ini? Haji. Ya sudah itu deh. Kementerian zakat misalkan, itu boleh. Boleh. Ada badan lah, badan ada zakat. Badan zakat apa segala macam. Terus kementerian ini, Kementerian Sosial, kenapa mau dihapus? Ya tadi itu sosial itu soal masyarakat kok, saling membantu. Saya menerjemahkan apa yang dimauin oleh the founding fathers kita. Masyarakat saling membantu, gotong royong. Walaupun tidak menyebut itu konsepnya Bung Karno soal Trisila gotong royong. Tapi itu betul-betul itu yang kaya membantu yang miskin kemudian mendoakan orang yang kaya supaya tetap ngasih. Pemimpinnya juga seperti itu kan. Jadi hal-hal yang sifatnya keumatan, kemanusiaan dan sosial itu ya betul diurus masyarakat. Dan ternyata memang terjadi di dalam Islam itu tatanan masyarakat yang ada itu kan tatanan masyarakat Islam. Waktu di Medina segala macam. Nggak ada tuh ngurusin agama ini sama itu. Kayak kira-kira seperti itulah. Ya. Orang-orang mengerjakan amalannya sesuai sama, ada Yahudi di situ, ada Nasrani, ya silahkan jalan saja. Tapi hal-hal yang seperti misalnya zakat atau apa, ya sudah memang dalam proses perjanjian di tatanan masyarakat itu dilakukan. Nah saya kembali supaya mengingatkan itu, bahwa apa yang 100 hari, kita secara wacana masyarakat itu sudah bagus. Secara legitimasi sudah bagus. Ini di masa Gus Dur itu ya? Di masa Gus Dur. Nah saya ditanya tadi bagaimana bandingan seperti ini. Saya cuma bisa berharap, memang tidak bisa dinilai pemerintah sekarang Pak Prabowo. Tapi secara wacana oke sih, walaupun terlalu bombastis ya menurut saya ya. Bombastis itu artinya banyak bicaranya kah atau banyak gerakannya kah atau apa gitu? Satu, sementara bicaranya terlalu bombastis, terus kemudian cuman hal-hal yang sifatnya substansial tidak terdeliver. Misalnya, ini saya mau negara ini, bahwa ini, kementerian ini harus betul-betul teknis seperti ini, seperti Gus Dur misalnya. Kalau mau dibubarkan, bubarkan lah. Kan gitu. Mau ditambah silakan, tapi jelas. Gitu. Nah ini kan enggak. Tapi wacananya kemudian menghapuskan korupsi, segala macam. Oke, itu baik. Masyarakat sudah mulai bukan teredukasi, terinspirasi. Punya harapan terhadap Pak Prabowo. Tapi begitu Pak Prabowo juga melakukan itu, kompromi-kompromi
dengan ya yang yang dipandang oleh masyarakat masih tanda tanya. Kompromi elit ini kompromi maksudnya. elit ya. Itu kemudian juga ya bisa menimbulkan backfire. Oke, kembali kita ke Gus. Nah kalau Gus Dur tidak. Gimana Gus Dur? Gus Dur itu gimana cara beliau itu dalam bernegosiasi, berkompromi dengan elitnya? Gimana? Frontal. Kalau frontal. Pecat ini, pecat itu. Oh, ada yang dipecat. Jadi 200 hari ada yang dipecat. 200 hari sampai 6 bulan itu setahu saya. Bayangkan, menteri-menteri strategis tuh, Menko Polhukam, Pak Wiranto. Dipecat? Ya, bahasanya minta diganti lah, reshuffle kan gitu kalau saya ngomong dipecat kan. Terus kemudian yang saya ingat itu Bambang Sutityo, Menteri Keuangan. Menteri Keuangan. Main-main itu. Dan titipannya Pak Amin Rais itu. Gus Dur jadi presiden boros setengah, Gus, saya nitip yang namanya Bambang Sutityo. Terus kemudian ini titipannya orang yang menjadikan Gus Dur presiden. Iya. Ini digasak juga oleh Gus Dur. Ya bukan, saya tidak paham maksudnya menggasak apa ini bagian di art politik ya. Nah, artinya ya Gus Dur ini kan dia membawa ide-ide tentang pemerintahannya itu betul-betul idealismenya dia. Iya. Tentu juga dapat juga inspirasi dari mana-mana. Kan Gus Dur itu tokoh yang inspiratif. Dirinya inspiratif, ke orang lain inspiratif, sampai ke atas pun dia inspiratif kan gitu. Jadi tidak ada negosiasi terhadap Gus Dur ketika dalam menempatkan orang. Nggak ada, cuma suruh beritahu aja. Bahkan terbuka aja ngomong di koran. Oh, saya pecat, saya ganti. Dari luar ya tentu kan bagi politisi atau siapapun ya situasi waktu itu ya bisa menimbulkan dua pertanyaan yang berbeda. Terus kemudian yang agak strategis, Menteri BUMN nggak main-main loh, Laksamana Soekardi itu. Ngomong Pak Laksamana Soekardi itu cerita sama saya begitu selesai. Saya heran sama Gus Dur, apa saya kok diganti? Saya tanya, saya kan sama Pak Laks, ya inilah Pak Laks mana diganti? Ini diganti. Ini pasti titipannya PDI Perjuangan Pakda itu. Iya, menurut Gus Dur ini Laksamana ini titipan PDI, kira-kira begitu kan? Dia mesti kira-kira layak gantilah sama Rozi Munir kan? Rozi Munir yang sekretaris Kemenek waktu itu LPIM NU, lembaga ekonomi. Jadi di 200 hari pertama atau 100 hari pertama Gus Dur itu betul-betul apa yang menjadi konsep dan harapan daripada masyarakat itu, sementara bisa kemudian terdeliver secara cepat, supaya ada kepastian. Baik yang punya salah dilakukan seperti itu, bahkan termasuk kemudian proses kepada Pak Harto itu kan minta kemudian juga disudahi ini gimana? Ya, gimana? Dia tetap dengan mengatakan silaturahmi terus ke Pak Harto segala macam itu kan. Nah, sampai kemudian peristiwa yang agak bukan ini soal penembakan Tommy Soeharto itu kan. Ya kan gitu. Pak Harto sampai ya kasarnya down lah. Itu proses hukum biasa. Tidak ada masalah. Itu terjadi di zaman masa Gus Dur itu ya? Zaman Gus Dur. Cuman waktu itu kemudian hubungan silaturahminya itu jalan. Dan tidak ada silaturahmi main belakang gitu. Betul-betul silaturahmi kemanusiaan. Kalau misalnya silaturahmi, Gus nanti saya minta dong Gus itu adanya. Nggak ada urusan itu. Tapi silaturahminya baik, tidak untuk kepentingannya di luar itu. Nah, yang sekarang saya khawatir anggapan masyarakat, bahkan distatementkan oleh Pak Prabowo bisa lewat pintu belakang, bisa dan kemudian terjadi pertemuan sampai 2 kali pertemuan besar dan juga masih ada hubungannya dengan pemerintah yang lama. Bagus sebaca silaturahmi. Cuman kadung yang hal seperti ini menimbulkan tanda tanya di luar. Apa karena ini situasi kita sendiri, Pak. Secara ekonomi itu tidak memungkinkan untuk kemudian masyarakat itu merasa, ini ada harapan dalam waktu cepat. Dalam waktu cepat. Walaupun sudah ekjus Pak Prabowo minta, ya tunggulah 6 bulan. Nah pada saat itu Gus Dur gimana cara mendesain ekonomi Indonesia kala itu? Oh waktu itu memang canggih, karena artinya masih beberapa
hal-hal yang sifatnya hubungan dengan tadi, hubungan internasional, dengan Amerika pergi ke sana, dengan dunia Arab. Itu secara ekonomi Indonesia malah bagus itu pertumbuhannya. Pengangguran juga sudah boleh dilihat statistiknya. Kira-kira Mas, pada masa Gus Dur itu sudah ada nggak konsep ada Naga 9 lah, ada 7 Samurai kah, atau siapa? Ada, tapi sudah ada kala itu. Ada, dan bukan berteman baik, dan tahu dan berteman. Cuman tidak ada hal-hal seperti itu. Gus Dur itu kemudian kompromi sama mereka. Salah lakukan. Bagaimana yang namanya Naga 9 itu memang nyatanya ada, tapi tidak juga kemudian. Saya menyaksikan langsung, saya teman konglomerat itu, ya boleh ditanya lah diantaranya, misalnya kasus rekapitalisasi perbankan. Ya misalnya ada, saya masih dengan Pak Usman Atmajaya, dengan segala macam, itu saya masih berhubungan baik. Tidak ada. Artinya tidak ada di antara mereka itu yang meminta dispensasi minta apa? Minta memang. Tapi nggak dilayani. Sesuai mekanisme saja melewati waktu itu kepala BPPA-nya siapa kalau urusan perbankan. Kalau misalnya Menteri Keuangannya siapa, urusan kredit misalnya macam-macam. Itu dilayani secara profesional. Jadi bagaimana Mas dalam membandingkan Gus Dur sebagai presiden di kala itu dengan sekarang dalam konteks 200 hari? Ya, kalau secara ini hanya untuk membandingkan supaya kita memiliki dasar bahwasanya Kalau secara politik, secara politik menurut saya dalam aspek keterampilan, ya dua-duanya sama-sama terampil. Cuman Gus Dur tuh ada seninya. Ya. Artinya kalau kita main catur atau main musik itu 8 pembukaan, partiturnya seperti ini. Gus Dur itu pakemnya ada. Begitu ke-9 dia tahu, oh ini salah, kalah. Nah, sementara Pak Prabowo itu karena mungkin ditempa prajurit segala macam. Itu sifatnya ya doktrin komando aja. Ini begini. Walaupun beberapa bulan terakhir ini beliau melakukan kompromi-kompromi yang sifatnya gitu. Sebenarnya dalam konteks kehidupan sosial kita, Gus, presiden itu kan adalah sebuah supremasi sipil ya. Iya. Jika ada presiden yang dari militer seperti Prabowo ini, ataupun misalkan Soeharto ataupun juga SBY. Gimana cara mereka ini? Apakah mereka harus mensipilkan dirinya sehingga tidak lagi memiliki back mind militeristik, atau betul-betul dia harus merubah dirinya? Dan masa merubah itu apakah ada waktu itu untuk merubah mindset itu? Menjadi seorang sivilian sejati itu kan tidak gampang. Ya, saya kira kalau misalnya dia pada posisi yang sudah menjadi sipil, ketika menjadi presiden ya, paling tertinggi. Kecuali ketika dia kemudian seperti pemimpin militer di luar ya bisa jadi junta militer segala macam. Tapi kalau di Indonesia karena menganut sistem demokrasi seperti ini biasanya sipil dulu dia jadi sipil. Bahkan Undang-Undang TNI yang baru kan mengatakan itu siapapun yang mendapatkan penugasan di luar soal gitu mungkin harus pensiun dulu, berhenti dulu. Ya, tapi apakah selesai? Karena ini kan kita bicara tentang sebuah ideologi di dalam kepala kan. Mensipilkan diri dengan memilih dari sebuah posisi sebelumnya itu kan tidak gampang. Perlu latihan kan menjadi orang sipil. Oh iya, saya kira ya. Saya kira perlu. Kalau perlu bahkan itu harus berada di partai politik saya kira. Karena itu ajang daripada rekrutmennya politik pemimpin besar itu lewati partai politik menurut undang-undang. Artinya Prabowo ini sudah cukup lah untuk mensipilkan diri. Pak Prabowo itu sangat sipil sekali malah. Cuma tampilannya masih suaranya masih keras kan itu. Kalau anunya sangat sipil. Walaupun teman-temannya sekarang itu masih betul-betul banyakkan tentaranya kan gitu. Tapi beberapa hal itu. Tapi fenomena bahwasanya banyak sekali jabatan-jabatan yang sekarang itu diisi oleh para pensiunan TNI, Polri. Ini apa bagus buat demokrasi? Saya kira siapapun ya menurut saya untuk bisa berkiprah di dalam memperjuangkan masyarakat bangsa itu mau sipil ataupun militer, saya kira berhak. Cuman persoalannya tinggal kompetensinya aja sekarang.
juga alangkah sayangnya mereka juga sudah tinggi, terus kemudian sudah pada tahapan yang sipil, artinya bahwa itu sudah pensiun, itu kemudian dikaryakan. Sementara yang di bawahnya yang jalur profesional itu juga masih nunggu segala macam. Untuk jabatan-jabatan yang sifatnya strategis, saya kira juga masih memungkinkan. Cuman yang perlu dikaji lagi, saya kira. Apa tidak iri nanti orang para politisi ini? Nah, itu dia maksudnya. Saya ini misalkan saya politisi, saya jika para kawan-kawan dari TNI dan polisi kalau mau pensiun masih bisa diterima di politik. Lah para politisi ini kalau sudah pensiun kan tidak bisa masuk ke tentara, Gus. Gimana cerita ini? Ya makanya ini akhirnya politisinya menjadi paramiliter. Akhirnya bergelagak seperti tentara kan. Iya, Gus. Jadi gini, Gus. Ini coba mungkin kita lihat cara pandang. Kita hanya ingin mencari gini, titik tolak dari semua ini kan civilian kita itu yang presiden yang betul-betul kelihatan itu kan Gus Dur. Dia betul-betul menata orang. Bayangkan pada saat itu beliau ini memilih menteri pertahanannya bukan dari militer, sipil. Apa alasannya beliau? Ya, saya kira memang betul bahwa proses ini namanya tata pemerintahan itu tidak dilakukan oleh militer, gitu loh. Ya, tata kelola itu dilakukan oleh sipil. Militer punya tugas tersendiri. Bahkan ketika reformasi awal, dwi fungsi ABRI yang waktu itu militer kan, dwi fungsi ABRI itu kemudian bahasanya back to basic. Hal-hal yang sifatnya kekaryaan segala macam itu kan dihapus. Kalau nggak keliru waktu itu konseptornya Pak SBY. Oh, SBY. Konsep tentang dwi fungsi ini? Iya, dwi fungsi kemudian nggak menghapuskan dwi fungsi itu. Jadi militer langsung kembali kepada back to basic. Back to basic. Bagi siapapun yang mau berkarya di daerah harus sipil. Harus sipil dulu, baru bisa berkarya di tempat. Dan itu diterapkan pada putranya, si AHY ini, mayor, kemudian mau maju jadi petugas partai lah. Ya, petugas partai gubernur, ya terpaksa beliau pensiun. Tapi dari cara pandang Gus Dur terhadap sipil ini kan dia betul-betul mengangkat, luar biasa dia mengangkat supremasi. Jadi gimana Gus? Apa Gus Dur memang pada waktu itu tidak anti militer kan? Tidak anti militer, temannya itu teman militer banyak, tapi lebih banyak teman sipil dari dalam pergaulan internasional ya, dari pergaulan internasional. Bahkan di Indonesia pun Gus Dur itu banyak berteman sama militer. Setahu saya sehingga menjadi kontroversi Gus Dur itu baik sama Pak Beni Murdani, merumuskan asas tunggal Pancasila itu kan kemudian yang dikawal oleh kita NU, kemudian bahkan yang kemudian Bapak Pembangunan dalam hal itu kan misalnya konsep-konsep militer secara difungsi waktu itu. Nah, saya kira banyak. Artinya proses-proses seperti itu dilakukan oleh Gus Dur tetap dengan mengatakan bahwa kalau itu merupakan profesionalisme TNI, ya secara TNI, secara militer, ya udah bagus itu dilakukan. Cuman kemudian dia menjadi sipil, difungsi, beliau tetap nggak setuju. Oke. Kalau Gus Dur dalam melihat pluralisme di Indonesia itu gimana, Gus? Ada dua bahasa itu. Satu, kalau pluralisme itu kan menyapaham. Yang terjadi di Indonesia itu pluralitas. Pluralitas. Terhadap wacana paham itu, Gus Dur mendorong yang namanya pluralisme. Tapi pluralitas di Indonesia itu belum terlaksana. Karena apa? Masih terjadi yang namanya, ya tadi ada aspek minoritas, mayoritas, yang itu yang harus diperjuangkan. Nah, melalui paham itu. Kalau itu terhadap pluralisme itu luar biasa, Gus Dur. Kan? Tidak keluar waktu itu ada kebijakan-kebijakan politik kalau itu yang di negara keluarkan Kepres kah? Apa? Secara Kepres saya belum tahu ya, tapi belum melihat. Tapi secara implementatif dengan waktu itu terjadi semacam ya kasarannya doktrin kekuatan agama tertentu itu sangat dominan sehingga kemudian ya kasarnya mengkafirkan orang segala macam, menindas segala macam kadang. Nah, itu kemudian yang kemudian lambat laun sama Gus Dur bukan dibela sih, artinya diluruskan. Melewati sebuah wacana
tindakan bersama beberapa kiai-kiai segala macam. Sebenarnya Gus Dur ini banyak pendukungnya juga. Banyak. Akhirnya kelompok Gus Dur itu menjadi pengayom secara kemanusiaan bagi pemeluk agama apapun. Makanya jangan keliru kalau ada cerita-cerita sekarang di tempatnya Gus Dur itu yang kasarannya ngaji lah, yang ziarah lah ke tempat Gus Dur itu nggak hanya umat Muslim saja. Wah, ada yang namanya Hindu, ada yang namanya Buddha, Kristen. Ya boleh di kuburannya itu melakukan ritual-ritual, ya silakan aja. Paling Gus Dur ketawa aja semua begini ya. Jadi enggak terlalu apa namanya enggak terlalu dipaksakan untuk menjadi semacam kesadaran itu melewati kepres, melewati yang sifatnya formal. Betul-betul dibuat environment bahwa masyarakat itu harus melakukan kajian dan pergerakan secara tersendiri lah. Apa yang terjadi kalau Gus Dur tidak dijatuhkan di pertengahan? Ini kira-kira ini andai-andainya aja. Mungkin sebutan orang menyebut Gus Dur makin ngawur akan terjadi. soal konotasinya ngawur saya nggak tahu. Ya gimana wong presiden itu tidak ada waktunya. Kan ngawur itu namanya menurut pandangan orang. Orang itu datang ke beliau itu jam 1 malam enggak masalah. Wong saya pernah dapat dapat yang namanya keluhan dari Pas Pampres itu. Ini kalau tamunya presiden kayak gini, Pak, saya bilang kata Pas Pampres itu. Wah, sengsara kita. Jadi tidak ada Gus Dur itu batasin tamu. Oh, artinya tidak ada batasan tamu datang jam berapapun dilayani oleh Gus Dur. Protokoler itu ya protokoler biasa aja, cuma nyatet nama segala macam kan gitu. Oke, salib menyalip di protokoler, saya pernah juga di situ itu dijanjikan jam 8 malam bisa jam 12 kok. Nanti datang Pak Ari Kumaat misalnya, kepala intelijen, atau datang yang namanya Kikian Gi. Masuk dulu karena merasa penting. Ya udah, yang merasa penting mungkin kan Menko Ekonomi. Mungkin ya sudah kita ngalah. Kalau kita mau Gus Dur ya sudah leha-leha kan gitu. Jadi Gus Dur ini jarang tidurnya, Gus? Tidur terus malah menurut saya. Tapi perasaannya tuh nyampe mau bicara apa segala macam. Kita nggak usah bahas mengenai apa ilmunya sih. Menurut saya ya aneh juga kan gitu. Apa sih kok bisa benar kata orang itu saya mengalami nyambung sendiri itu apa? Apa kira-kira yang akan terjadi jika Gus Dur tidak jatuh di pertengahan? Ya saya kira makin Indonesia menemukan jati dirinya, saya kira. Ya artinya betul-betul demokrasi itu saya kira betul-betul tegak lah. Saya tegak dalam pengertian itu maju. Karena memang Gus Dur ini orangnya tulus ya. Iya, Gus Dur itu ya tadi antara tulus dan ngawur itu. Itu bukan menurut saya, menurut beberapa teman itu misalnya gimana ya, masa kan gitu kira-kira ya biasalah. Tapi bisa jadi di dalam hal itu akan membuahkan karena dia concern betul di luar yang sifatnya jamaat seperti NU segala macam kehormatan. Dia terhadap demokrasi itu tinggi sekali. Bahkan membentuk forum demokrasi itu dan pernah tahu ya dari awal ya. Dia call 3 juta orang di istighosah di NU di mana di Senayan itu. Sampai yang namanya Pak Mendagri waktu Pak Rudini itu. Apa iya bisa seperti itu? Ternyata begitu di call seperti itu kayak Gus Dur jadi. Kalau kita lihat dalam konteks beliau menjadi presiden itu lebih banyak yang suka atau yang benci atau musuh? Saya kira banyak yang suka. Banyak suka. Musuh sedikit ini. Iya, musuh sedikit. Musuh elit aja. Dan Gus Dur bukan soal itu, Pak. Rajin sekali ke bawah. Rajin. Artinya cawe-cawe ini Enggak cawe-cawe, betul urusan umat. Ya sambil guyon, sambil apa. Bahkan kiai di kampung itu didatangi, enggak ada urusannya sama siapapun. Tiba-tiba misalnya telepon saya mau ke sana deh. Untuk apa Gus? Tapi enggak, pokoknya saya cuma cerita-cerita, ya dilakukan. Sebagai presiden RI? Sebagai presiden. Enggak ada urusannya siapa, cuma pengen cerita-cerita aja. Soal beliau mendapatkan bisikan dari mana itu ya mungkin cerita orang, tapi bisa jadi hal seperti itu. Kan dunia kasab seperti itu terjadi bagi orang-orang yang pernah begitulah di NU kan gitu.
Nah, saya kira itu yang tadi kembali ke pertanyaannya, banyak yang suka. Banyak yang suka. Banyak yang merasa terinspirasi. Apa yang menurut dari Mas Fathur Rahman ini yang tidak baik dari Gus Dur itu? Ya, selain saya ikutin anunya umum saja. Iya. Ya Gus Dur itu apa namanya? Unprotokoler gitu. Jadi kalau kita janji kayak begini nih misalnya, ya tiba-tiba ditepati, tapi bisa berubah, bisa ke sana, bisa ke sana. Bahkan kalau misalnya kita mau berhenti atau berhenti di jalan misalnya, enggak, ikut terus diajak ke sana ke sini. Jadi artinya hal-hal yang sifatnya begitu juga ketika jadi presiden. Artinya hal-hal yang tidak menentu itu menjadi kebiasaan. Iya, karena apa ya? Karena mungkin dia dapat inspirasi dari dunia lain itu atau dari tempat lain lah kan gitu. Di samping kalkulasi-kalkulasi teknis ya saya kira. Pendekatan klinik Gus Dur tinggi terus. Klinik dalam pengertian yang sifatnya ya kayak perdukunan sih tidak. Wahyu misalkan tiba-tiba ada inspirasi apa. Kalau disebut hikmah sih ya. Dalam hal hikmah ya. Saya melihat nuansanya seperti itu. Ya bagaimana saya pernah menemani beliau itu masuk ke ruang tidurnya, tiba-tiba beliau ngomong, nanti kalau ada temennya namanya, mau ke sini, jangan boleh masuk. Karena adalah satu konglomerat lah. Tapi nanti kalau saya jadi presiden, ini juga habis stroke kedua. Masih cerita bagaimana kalau jadi presiden. Tentu kan orang nanya, mesti ngigol lah. Tapi ternyata iya, betul. Jadi kata-kata Gus Dur ini banyak bertuah. Ya banyak. Terkait dengan Prabowo. Ya. Gimana cerita bertuahnya itu terhadap Prabowo ini? Ya kalau yang sudah viral itu banyak di mana-mana itu ya. Itu saya kira harus dijadikan inspirasi. Kalau Pak Gus Dur mengatakan nanti Prabowo itu pemimpin yang ikhlas, nanti kemudian jadi presiden, tapi ini sudah tua, kan gitu. Nah konotasi tuanya itu sekarang kan gitu. Artinya itu betul-betul muncul dari mulut Gus Dur. Iya betul itu. Itu tidak hanya Pak Prabowo saja, Pak Said Akil juga menyaksikan. Nanti Pak Said Akil jadi ketua NU umur segini dan terjadi. Termasuk almarhum Pak Hasyim Muzadi gitu. Kamu jangan maju sekarang, ya. Nanti habis ini kamu nanti jadi ketua PPNU. Itu terjadi. Nah, termasuk dalam hal itu kepada Pak Prabowo, itu betul-betul Gus Dur, saya kira bukan soal Gus Durnya benar apa tidak, dan ternyata memang benar menurut saya. Ini harus dijadikan inspirasi, terutama bagi Pak Prabowo. Pak Prabowo itu jadi presiden, maaf ya, bukan hanya didukung oleh Pak Jokowi, bukan hanya didukung oleh yang namanya ya kelompoknya beliau. Jadi tidak usah terlalu ucapkan terima kasih boleh, tidak usah terlalu berlebihan mengucapkan terima kasih. Jadi kata-kata hidup Jokowi itu terlalu berlebihan. Iya, ada Gus Dur yang waktu itu mungkin mendoakan, memprediksi. Harus ingat Pak Prabowo ini. Pak Prabowo ya, tolong diingat ya. Saya sudah lama jadi pendukungnya Bapak loh, tapi saya nggak pernah dapat apa-apa, nggak ada minta apa-apa. Terus yang kedua, misalnya soal Pak SBY. Ya toh, yang juga mendukung, melewati partainya, jelas partainya juga. Ya coba diapresiasi juga. Termasuk di dalam hal ini rakyat. Ya seperti saya, nggak tahu kalau Mas Ohio apa dukung Pak Prabowo. Kalau kita Prabowo, kita pendukung. Ya itu kan nggak pernah kita ngomong apa ya. Kita betul-betul ikhlas. Nah, banyak yang orang ikhlas Pak Prabowo, saya kira. Dan harus kemudian juga bisa kemudian diapresiasi. Terutama rakyat yang isinya 58% itu. Ya kalkulasi berapa dukungannya Pak Jokowi, berapa dukungannya itu bisa debatable. Tapi tidak 100% ini karena Jokowi. Iya, tapi nyatanya itu banyak yang mendukung Pak Prabowo, itu banyak yang mendukung. Terutama dalam hal ini mungkin saja ramalannya Gus Dur ataupun prediksi, kalau disebut prediksi atau semacam ilmu gotak-gatuknya. Ya. Dan itu akan menjadi inspirasi dan bisa kemudian mendorong yang lain, umat seperti umatnya Gus Dur. Oh benar Pak Prabowo ikhlas ya, saya tak milih dia di pemilihan. Bisa saja begitu.
Jadi ini ada dua sisi, Gus. Berarti kita satu itu adalah kata tuahnya Gus Dur terhadap Prabowo, bahwasanya beliau akan menjadi pemimpin yang ikhlas. Yeah. Yang kedua adalah perhatian Prabowo nanti ini kepada para ulama-ulama yang mungkin gara-gara Gus Dur bicara begitu banyak doanya ya. Iya. Ya saya kira gitu. Makanya Pak Prabowo itu juga dalam pelaksanaannya sekarang kan juga kalau diundang oleh alim ulama atau diundang oleh siapapun tetap juga datang di sela-sela sibuknya waktu. Dan itu masih Pak Prabowo lakukan. Cuman yang agak berat itu tadi. Yang terberat, yang porsinya paling banyak ucapan terima kasih itu tidak kepada ulama, kepada hidup Jokowi. Iya. Menurut Gus Dur, menurut Mas Fatur ini itu terlampau berlebihan. Terlalu berlebihan. Cukuplah porsinya segitu saja sudah. Tidak usah juga ditarik. Bahwasanya Prabowo memang jadi presiden karena memang sudah masanya dan ini memang sudah saatnya beliau. Ya, yang paling betul Pak Prabowo itu terhadap dirinya dan lingkungannya mengatakan bahwa saya menjadi presiden itu diperjuangkan oleh saya dan seluruh pendukungnya, betul toh? Ya. Mendirikan partai, bahkan menunggu sampai 3 kali jadi calon. Bahkan diasingkan ke luar negeri dulu, balik lagi ke sini, jadi partainya kecil, kemudian tumbuh besar, menjadi calon, dikalahkan sendiri sama siapapun lah kan gitu. Jadi Pak Prabowo itu berjuang, patriot betulan. Artinya memang layak jadi presiden. Dan tidak boleh inferior. Presiden itu mesti superior tapi tidak diktator loh ya. Maksud saya ya, tidak diktator. Dia punya ketegasan. Dia punya ketegasan. Dia punya separuhnya itu aspek keadilan lah kepada siapapun, terutama kepada rakyat. Kepada sesuai rakyat. dengan prediksi Gus Dur tadi ya, presiden yang adil ya. Iya, saya kira seperti itu, presiden yang memang ikhlas untuk siapapun. Ikhlas untuk siapapun. Apalagi menurut kita kan. Cuman ya mungkin ini kalau di dalam taktik politik ya mungkin ya boleh dibilang tidak terlalu strategis lah mengatakan hidup Jokowi, hidup apa. Ya tidak apa-apa sekali di dalam forum internal sih, cuman jangan berlebihan. Besok diulangi lagi begitu, besok diulangi begitu. Ya kira-kira jengah aja. Paling tidak beliau sih tidak apa-apa, tapi kan yang lain nggak enak kan gitu. Kan kita nggak ngapa-ngapain kepada Pak Jokowi juga kok. Kan gitu. Maksudnya nggak ngapa-ngapain, nggak kemudian benci, nggak kok, jalan aja. Cuma jangan terlalu delegitimasi kok. Bahkan kalau punya salah ya kita maaf saja. Jadi kira-kira Prabowo ini dalam masa pasca ke depan ini setelah 200 hari nanti optimismenya Mas Fatur gimana? Ya saya kira kalau satu ya, kalau cita-citanya ataupun visinya itu betul-betul konsisten. Dan kemudian daya dukung dari luarnya, terutama sekitarnya saja. Yang ketiga, keberpihakannya itu, kalau ilmunya sudah cukup. Mau soal ekonomi akan tumbuh 8% menjadi 7% atau di bawahnya sedikit atau di atasnya sedikit itu debatable. Tinggal kemudian infrastrukturnya, infrastruktur ekonomi loh, bukan infrastruktur jalan-jalan itu kan. Nah itu saya kira juga harus saya tetap optimis dengan beberapa syarat tadi. Satu, tetap komitmen terhadap hal seperti itu. Dua, kemudian daya dukungnya itu juga kuat dari dalam itu, tidak ada yang namanya ya, bahkan tidak usah sampai pengkhianatan lah istilahnya, ya tidak terdeliver lah, disabotase lah kasarnya. Ini kan banyak juga prediksi. Kalau kita sebagai politisi, Mas Sohio kan aktivis politisi, tahu dong misalnya kira-kira seperti apa sih tanda-tandanya orang ini mau apa, mau ini kan gitu. Nah, saya kira saya masih optimis lah, walaupun tidak dalam ya besaran-besaran yang terlalu meloncat. Tapi banyak yang memprediksi hal-hal yang aneh-aneh terhadap Prabowo ini, Gus. Artinya ini juga hal-hal yang mungkin banyak mempengaruhi cara pandang orang terhadap Prabowo, sikap beliau terhadap beberapa kebijakan. Itu saya kira kalau secara kebijakan nantinya
kita bisa debat lah, bisa diberikan masukan ya Pak Prabowo. Tapi saya hanya pengen menambahi satu, karena Mas Sohio juga sangat concern dalam dunia spiritual, apalagi bulan puasa seperti ini. Saya kira harus ada forum-forum khusus, ya, berupa pengajian atau majelis taklim, apa mau tiap malam Jumat atau tiap apa, khusus mendoakan Pak Prabowo. Khusus mendoakan Prabowo. Iya. Seperti majelis tertentu lah, khusus mendoakan Pak Prabowo, baik aspek kesehatan, baik apa segala macam. Ya. Jadi apa namanya, tidak terlalu besar, tidak apa-apa. Syukur-syukur bisa jadi besar kan gitu. Harusnya ini bisa dilaksanakan kalau Gus siapa kita itu yang tidak mundur itu kemarin, Gus Miftah itu. Ya, cuman ini yang ikhlas-ikhlas saja lah. Jangan kemudian, jangan terlalu aneh-aneh gitu. Nah, harusnya ada juga orang seperti Gus Miftah ini. Ya, kalau misalnya gondrong-gondrong, yang udah kiai kampung kan juga banyak, betul ikhlas saja yang juga tidak usah pakai. Artinya tidak usah nyentrik, tidak usah nyentrik gitu. Tidak usah jubah-jubah gitu, yang pakai kopiah biasa ya, kayak Bung Karno gitu, kayak Pak Harto gitulah kasarannya. Pakai pakaian nasional, pakai batik atau pakai baju koko bisa. Tapi khusus mendoakan. Istighosah namanya. Kira-kira seperti itulah, berkumpul majelis. Ya itulah Gus, karena kita melihat di partainya saya lihat nggak ada. Di lingkungan dekatnya nggak ada. Mungkin Muhaimin bisa mengusulkan seseorang apa sebagai bagian dari partai. Karena gini, setelah Gus Miftah, Muhaimin sudah terlalu berat jadi Menko itu, sampai nggak bisa ngaji kayaknya. Setelah tidak ada Gus Miftah di dalam, tidak ada lagi orang yang berani seperti beliau untuk mengusulkan banyak hal yang terkait dengan masalah spiritual ini. Ya itu dari saya aja usulannya. Siapa tahu bisa Mas Sohio melewati itu, bisa nanti kita. Ya saya pikir memang harus ada yang bisa mensuarakan ini Gus, karena ini penting ini. Kalau memang ini adalah semacam sebuah dialektika langit ya, melalui Gus Dur sehingga keluarlah prediksi bahwasanya Prabowo menjadi presiden yang ikhlas di usia yang tua. Maka tidak salah juga untuk memperbanyak aktivitas-aktivitas spiritualnya. Iya. Kan baik. Siapa tahu bisa jadi Gus Dur juga. Maaf ya, nantinya maksudnya. Forum lintas umat itu menjadi mendoakan beliau juga. Artinya mulai dari lingkungan, karena saya kualitas Gus Dur ada di diri beliau ya. Oh sangat betul banget. Saya terus terang, walaupun Gus Dur dijatuhkan ya sebagai pribadi atau santri lah kasarannya, walaupun santri jalanan lah, terhadap proses Gus Dur dijatuhkan, saya itu bangganya bukan apa, ada prinsip konsistensi dan keberanian dari Gus Dur. Dari Gus Dur. Istilahnya itu kalau pertandingan itu sportif gitu. Iya. Oh gua kan waktu itu bubarin Golkar dulu lah. Kalau gua menang, wah udah. Tapi kalau kalah ya sudah kan gitu. Dan itu disikapinya secara kesatria kan. Kok ide-ide dinamis begitu tuh kok selalu muncul di tengah pikirannya Gus Dur ya? Lah ya, kalau melihat riwayat perjuangannya hampir sama dengan Pak Prabowo. Cuman satu konsistensi, tarikan nafasnya itu ada dipengaruhi tadi dengan dialek-dialek lain. Cuman dialeknya Gus Dur itu atas bawah. Gitu. Yang atas itu kita nggak tahu. Tiba-tiba tadi akhirnya ya bukan nyimpang lah. Apa ya seininya Gus Dur aja. Sekarepnya kan. Gitu. Menurut inspirasinya saja. Dan saya itu yang saya kagumi. Nah Pak Prabowo tidak harus frontal seperti itu, tapi wani Pak, berani. Kata orang Jawa itu, beliau kan selalu menampilkan dirinya berani, secara gagah, secara gitu ya, secara apalagi jenderal kan. Gus Dur itu dia NU, memang banyak umatnya, bisa juga gagah. Bintangnya lebih dari Pak Prabowo kan, bintang 9 ya. Mungkin lebih gagah. Tapi yang dilakukan oleh Gus Dur itu ya ada artnya Pak. Ada nilai, ada seninya. Ya tadi saya cerita, saya bubarin ini. Kalau ini pasti Indonesia akan maju menurut dia kan gitu. Boleh dong. Kalah jatuh. Nah Pak Prabowo itu belum pada tahapan itu. Oke Gus, bagaimana cara Gus Mas Fatur
membuat semacam sebuah closing statement lah terkait dengan Gus Dur dan terkait dengan masa 200 harinya Prabowo ini sekarang. Silakan Gus. Ya, untuk almarhum Gus Dur, mari kita doakan beliau tenang di alam sana. Dan karena bagi orang yang meninggal secara fisik itu menurut agama kan tidak meninggal juga. Mereka termasuk para wali itu kekasihnya. Mungkin saja Gus Dur itu juga bisa juga berbuat untuk ya tadi, termasuk di dalam harinya bisa dong memberikan inspirasi untuk pemimpin yang baru kita, Pak Prabowo. Begitu juga kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo ya selalu ingatlah bahwa salah satu yang melegitimasi daripada Bapak itu jadi presiden, ya di antaranya Gus Dur lah, gitu. Ya kirim juga lah salam sama Gus Dur, ya salamnya termasuk yang disukai Pak Prabowo lah, apalah, assalamualaikum, ya apa terserah. Yang penting selalu ingat hal-hal seperti itu. Itu saya kira yang pertama closing statement saya ya. Terus yang kedua saya kira kita berharaplah dengan seperti ini itu ke depan kehidupan spiritual kita dan kehidupan kebangsaan kita juga makin berkualitas, saya kira. Jadi tidak berhenti-hentinya lah di dalam bulan Ramadan seperti ini, kita saling memberikan tawasyabil haq lah, hal-hal yang sifatnya nasi kebenaran. Itu saya. Dan yang terakhir, ini apa? Forum Keadilan ya? Forum Keadilan. Forum Keadilan, podcastnya? Podcastnya obrolan hebat orisinil. Ya, semoga Forum Keadilan dan prosesnya obrolan hebat orisinil yang disebut Ohio makin sukses dan banyak subscribernya. Amin, kita akan bersama. Terima kasih. Amin. Terima kasih pemirsa. Begitulah obrolan kita hampir 1 jam dengan orang yang dekat dengan Gus Dur, namanya Mas Fatur Rahman. Kira-kira kayak KSP-nya lah dulu beliau ini. Kita bisa melihat bagaimana Gus Dur dengan sebuah konsistensi tinggi, dengan sebuah seni politik tingkat tinggi, menerapkan azas-azas keadilan dan azas-azas kepatutan di dalam berpolitik. Mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi pemimpin-pemimpin Indonesia yang sekarang dan yang akan datang, bahwasanya Gus Dur tetap hadir di tengah kita, bahwasanya Gus Dur tetap membawa nilai-nilai yang dapat kita petik dan dapat kita laksanakan di aktivitas kita sehari-hari. Semoga kita semua mendapat berkah di dalam bulan suci Ramadan ini. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa dalam episode yang akan datang. Terima kasih.